Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah apresiasi drama ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul pementasan drama, pemeranan atau keaktoran. Anggota kelompok kami yang pertama ialah Denisa Sekar Arum Suryarini, nomor induk mahasiswa 12210193090. Yang kedua ada Muhammad Hadi Purnomo, nomor induk mahasiswa 12210193091. Yang ketiga ada Citra Ika Prasetya, nomor induk mahasiswa 12210193099. Dan yang terakhir ada Arif Rismanto, nomor induk mahasiswa 12210193124. Baik, langsung saja untuk materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Denisa Sekar Arum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi pemeranan atau keaktoran. Pemeranan atau keaktoran sering bisa mengartikan dengan istilah seni peran. Peran merupakan karakterisasi yang dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama. Peran dari seorang aktor dibatasi oleh aktor lainnya yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan atau unjuk peran atau role performance. Sedangkan secara bahasa, dalam bahasa Inggris, peran berasal dari to act to yang berarti berbuat, bertindak, melakukan, atau berbuat seolah-olah menjadi di luar dirinya. Yang dimaksud dengan seni peran adalah bagaimana kita belajar dalam mengekspresikan dan menjiwai suatu watak dari tokoh yang kita perankan dan divisualisasi melalui kepribadian, perilaku, mimik wajah, dan kostum, sehingga muncullah karakter sebenarnya dari tokoh yang kita perankan. Setiap lakon dari cerita yang sama namun dibawakan oleh orang yang berbeda, maka akan terjadi perbedaan penafsiran dalam membawakan peran. Pengalaman dan intensitas dari aktor sendiri akan mempengaruhi pembawaan di dalam sebuah pementasan itu sendiri. Seni peran mempunyai jenis tersendiri, terutama dalam teater tradisional rakyat. Dalam sebuah tinjauan deskriptif, karya Sembung membagi seni peran menjadi 3 jenis, antara lain 1. Seni peran komikal, yaitu seni peran yang dihadirkan ketika pelawak muncul dalam adegan komik relief atau bagian komik. 2. Seni peran realistik, yaitu seni peran yang ditampilkan oleh pemeran dalam membawakan lakon bersumber kehidupan sehari-hari atau sejarah atau realistik. 3. Seni peran dengan gaya agung, yaitu seni peran yang dilakukan pemeran dalam membawakan cerita atau lakon kerajaan atau babat, mitologi, dan lainnya. Jadi, seni peran juga menghadirkan watak dari karakteristik manusia secara beragam. Sama halnya dengan cerita yang diangkat dalam pementasan, tidak ubahnya menonton kehidupan dunia nyata dalam panggung yang dibuat sedemikian rupa. Oleh karena itu, seni peran ada untuk mengimbanginya sebagai bentuk kekreativitasan dalam menyiasati keterbatasan manusia yang hanya memiliki satu karakter saja. Unsur-unsur pemeranan atau keaktoran. Yang pertama, lakon. Kata lakon artinya melakukan, melakoni cerita yang dilakukan oleh seorang tokoh. Kedudukan lakon dalam sebuah cerita adalah sebagai nyawa, nafas, atau ruh dalam menjalin hubungan cerita melalui tokoh atau peran yang dibawakan seorang pemeran. Penulisan naskah atau lakon teater memiliki kekhasan tersendiri. Pemilihan tema dan panjang pendeknya cerita sangat tergantung pada babak, serial, episodik naskah dari ketertarikan setiap orang dalam memahami isi cerita, struktur cerita, dan unsur-unsur cerita untuk dijadikan subjek karya teater. Yang kedua, penokohan. Penokohan di dalam seni teater dapat dibagi dalam beberapa kedudukan tokoh atau peran, antara lain protagonis, antagonis, deuteragonis, foil, tetragoni, confident, rasioner, dan utility. Yang ketiga, aktor.
Aktor merujuk pada seorang yang memainkan peran tokoh tertentu di atas panggung sesuai karakter dalam naskah drama melalui alat-alat ekspresi yang melekat pada tubuh. Alat ekspresi aktor terikat bersama jiwa dan tubuhnya serta tidak dapat dipindah-pindah. Alat ekspresi tersebut yakni segala sesuatu yang melekat di tubuh aktor, seperti wajah, tangan, kaki, serta bagian-bagian tubuh yang lainnya, serta suara yang dimanfaatkan untuk mengembangkan ekspresi kreatifnya. Alat tersebut mencerminkan jiwa dan tingkat intelektualitas. Yang keempat, tubuh. Tubuh dengan seperangkat anggota badan dan ekspresi wajah merupakan unsur penting yang perlu dilakukan pengolahan atau pelatihan agar tubuh memiliki stamina yang kuat, kelenturan tubuh, dan daya refleksi atau kepekaan tubuh. Yang kelima, suara. Suara yang dikeluarkan indera mulut dan hidung melalui rongga dan pita suara berfungsi untuk penyampaian pesan pemeranan melalui pengucapan kata-kata. Unsur suara sebagai sarana dalam pemeranan seni teater agar berfungsi dengan baik dan memiliki manfaat ganda dalam menunjang seni peran perlu dilakukan pengolahan berupa pelatihan terhadap unsur-unsur anggota tubuh yang terkait dengan pernapasan dan pengucapan melalui teknik pemeranan. Yang keenam, penghayatan. Penghayatan adalah penjiwaan, mengisi suasana perasaan hati, kedalaman sukma yang digali dan dilakukan seseorang pemeran ketika membawakan pemeranannya di atas pentas. Setiap pemeran dalam membawakan pemeranannya akan terasa berbeda, sekalipun bersumber penokohan yang sama dari naskah yang sama. Latihan untuk memperoleh kepekaan rasa atau sukma atau pengaturan emosi bagi seorang pemeran dapat dilakukan melalui teknik olah rasa. Yang ketujuh, acting. Acting adalah aktivitas pemeran tokoh di atas pentas yang mengorientasikan tingkah laku dan karakter manusia yang khas dalam kehidupan sehari-hari, serta diwujudkan melalui gerak dan vokal. Yang kedelapan, ruang. Pengertian ruang secara umum adalah tempat, area, wilayah untuk bermain peran dalam melakukan gerak diam atau pose, serta gerak berpindah atau biasa yang disebut movement. Ruang yang diciptakan pemeran dalam bentuk mengolah posisi tubuh dengan jarak rentang tangan dengan anggota badannya meliputi gerak lebar atau gerak besar, sedang atau gerak wajar, kecil atau gerak menciut. Yang kesembilan adalah kostum. Pengertian kostum dalam seni peran adalah semua perlengkapan yang dikenakan, menempel, melekat, mendandani untuk memperindah tubuh pemeran. Kostum meliputi unsur rias, busana, dan aksesoris sebagai penguat, memperjelas watak tokoh baik secara fisikal, psikis, moral, atau status sosial. Yang ke-10, properti. Properti dalam pemeranan adalah semua peralatan yang digunakan pemeran, baik yang dikenakan maupun yang tidak melekat di tubuh, tetapi dapat diolah dengan menggunakan tangan dan berfungsi untuk penguat watak atau karakter seorang pemeran, seperti tas, topi, cangklong, tongkat, pentungan, kipas, panah, dan lain sebagainya. Yang ke-11, unsur musikal. Unsur musikal atau unsur pengisi, penguat, pembangun suasana laku pemeranan di atas pentas meliputi irama, suasana hati atau sukma dalam membangun irama permainan dengan lawan main, irama vokal, suara pengucapan sang pemain atau aktor, dan irama musik sebagai penguat karakter tokoh berupa gending, musik suara atau bunyi dan efek audio, baik melalui dengan musik langsung atau live maupun musik rekaman atau playback. Contohnya musik kabaret dan musik operet. Yang ke-12 adalah unsur artistik. Unsur artistik adalah unsur yang dapat memberikan nilai keindahan dalam suatu pementasan drama. Unsur artistik yang dapat diapresiasi dalam pementasan drama diantaranya kostum pemain, tata panggung, atau penggunaan properti di atas panggung, tata cahaya atau lampu panggung, dan tata suara atau backsound. Teknik bermain peran dan keaktoran.
Teknik dasar dalam bermain peran dibagi menjadi 3 teknik, yaitu yang pertama, teknik olah rasa atau sukma. Teknik olah rasa atau sukma merupakan tindakan untuk mencoba menciptakan suatu kehidupan sukma melalui seni. Oleh sebab itu, dalam menciptakan sebuah sukma dari karakter sebuah tokoh memerlukan teknik olah pikir berupa konsentrasi untuk dapat menjiwai tokoh yang diperankan. Kemudian yang kedua, teknik olah tubuh. Teknik olah tubuh merupakan gerakan-gerakan sebagian ataupun keseluruhan tubuh manusia yang harus dikuasai oleh pemain. Teknik olah tubuh bertujuan untuk melatih kelenturan otot dan menambah keseimbangan mental seseorang pemain. Kemudian yang ketiga, teknik olah suara. Pengucapan dialog dalam seni peran sangat penting. Oleh sebab itu, perlu melakukan latihan olah vokal dan artikulasi. Artikulasi yang tidak jelas biasanya saat mengucapkan sebuah kata, posisi lidah dan bibir tidak sempurna. Menurut Rendra, dalam Intarti menjelaskan bahwa secara umum teknik bermain peran terbagi dari 8 teknik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teknik muncul. Teknik muncul adalah suatu teknik seorang pemain dalam memainkan peran untuk pertama kalinya di atas panggung. Pemunculan yang dilakukan hendaknya dapat memberikan gambaran tentang sosok tokoh yang diperankan. Memberi gambaran yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan gambaran fisik karakter yang dimainkan. Kemudian yang kedua, menunjukkan tingkat emosi karakter yang dimainkan. Yang ketiga, kesinambungan hubungannya dengan jalan cerita yang sedang berjalan. Kemudian yang keempat, mencerminkan kerjasama yang baik dengan sesama pemain. Kemudian yang kelima, memberikan suasana baru atau perubahan suasana dan perkembangan emosi suatu adegan yang sedang berjalan. Kemudian teknik yang kedua adalah teknik memberi isi. Teknik memberi isi merupakan teknik untuk memberi hidup pada kalimat-kalimat dan perbuatan-perbuatan di dalam drama. Teknik ini dilakukan dengan cara menonjolkan emosi dan pikiran di balik kalimat-kalimat yang diucapkan dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Teknik penonjolan terwujud dengan mengucapkan dan dengan anggota badan. Teknik yang ketiga yaitu teknik pengembangan. Pengembangan dalam sebuah drama meliputi pengembangan jalan cerita, aksi, jalan pikiran tokoh-tokohnya, dan pengembangan suasana hati. Teknik pengembangan dapat dilakukan dengan menggunakan pengucapan dan penggunaan jasmani. Kemudian yang keempat, teknik membina puncak-puncak. Puncak merupakan ujung dari tanjakan pengembangan dari sebuah drama. Tanpa puncak, jalan cerita akan menjadi membosankan dan tidak berkesan. Untuk itu, dalam bermain drama, seorang pemeran harus mampu menahan tingkatan-tingkatan perkembangan sebelumnya supaya tidak setinggi puncak. Kemudian yang kelima, teknik timing. Teknik timing merupakan ketepatan hubungan antara gerakan jasmani yang berlangsung dengan kata atau kalimat yang diucapkan. Pada pementasan drama, timing sangat berguna untuk memberikan tekanan atau penghilangan tekanan. Timing juga bisa dipakai untuk menjelaskan alasan dari suatu perbuatan. Teknik ini harus dilatih terus-menerus, menjadi semacam kebiasaan. Kemudian yang keenam, teknik penonjolan. Teknik penonjolan dilakukan dengan memilih bagian-bagian yang perlu mendapat perhatian untuk ditonjolkan. Kemudian teknik yang ketujuh, teknik pengulangan. Teknik pengulangan adalah teknik pemeranan dengan cara mengulang-ulang latihan yang sedang dilakukan sampai memenuhi teknik yang pas. Latihan ini dapat dilakukan dengan melakukan pengulangan emosi, pengulangan cara bicara, dan pengulangan gerakan. Teknik yang kedelapan yaitu teknik improvisasi.
Teknik improvisasi merupakan sebuah teknik pemeranan yang bersifat spontanitas dan tanpa persiapan. Teknik ini sangat bermanfaat untuk mengasah kepekaan pemeran terhadap persoalan-persoalan yang mendadak timbul di atas pentas. Dengan melakukan latihan improvisasi, maka daya cipta dan daya khayal pemeran semakin terasah sehingga mampu mewujudkan karakter tokoh yang jelas dan menarik. Kebutuhan pemeranan atau keaktoran. Hal yang dibutuhkan oleh pemeran dalam sebuah pementasan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, alat rias. Kebutuhan alat rias merupakan hal yang penting oleh pemeran, sebab alat rias merupakan pelengkap dari kesempurnaan seorang pemeran. Kemudian yang kedua, kostum. Kostum merupakan segala perlengkapan yang dikenakan saat pementasan. Kostum biasanya digunakan sebagai pelengkap yang menjembatani penampilan dan karakter watak tokoh yang diperankan. Pemilihan kostum yang sesuai dan tepat akan memberikan nilai lebih pada pertunjukan. Kemudian yang ketiga, perlengkapan pentas. Perlengkapan pentas merupakan segala hal yang berhubungan dengan kebutuhan pementasan dan panggung. Yang keempat, tata cahaya. Tata cahaya yang baik dalam pertunjukan antara lain menggunakan berbagai jenis lampu, sehingga dapat menambah kesan dramatis pada dan mendukung karakter yang diperankan. Kemudian yang kelima, dekorasi. Dekorasi merupakan segala sesuatu yang mencakup perlengkapan panggung, termasuk latar belakang dari panggung tersebut. Dengan adanya dekorasi, penonton akan terbawa suasana serta hanyut dengan situasi dan kondisi pemain. Selain itu, dekorasi juga dapat menambah semarak dan penampakan realita kehidupan dalam panggung. Selanjutnya, pemeranan atau keaktoran menurut ajaran Richard Boleslavsky. Richard Boleslavsky lahir pada 4 Februari 1889 di Bawah Gora, Polandia. Boleslavsky meninggal pada 17 Januari 1937 di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Ia merupakan seorang sutradara film dan panggung. Ia juga mengenalkan metode pemeranan Stanislavski ke Amerika Serikat. Boleslavsky menyutradarai film-film Amerika populer pada tahun 1930-an seperti Rasputin and the Empress, Les Miserables, dan Theodore Koiswild. Menurut Richard Boleslavsky, memainkan peran aktor memerlukan beberapa hal yang harus dicermati. Hal tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut ini. Yang pertama, pendidikan tubuh atau concentration. Maksudnya dari pendidikan tubuh ini seperti senam, tari, olahraga, naik gunung, menyanyi, yoga, menari, dan lain sebagainya. Seorang aktor juga harus memiliki pendidikan intelek dan kebudayaan seperti membaca karya-karya besar tokoh drama seperti Shakespeare, Molière, Goethe, Hendra, Teguh Praya, Putu Wijaya, dan Arifin J. Noor. Seorang aktor juga harus mampu memahami sastra dunia dan sastra Indonesia tentunya, mampu memahami psikologi, sosiologi, dan perasaan manusia. Seorang aktor juga harus memiliki pendidikan dan latihan sukma, yaitu sukma yang dikehendaki tokoh sesuai dengan kemampuan pengarang. Aktor mampu memanfaatkan panca indera, menumbuhkan ingatan, perasaan, dan ingatan visual untuk menghadirkan suatu emosi. Yang kedua, ingatan emosi atau memory of emotion. Aktor harus mampu berhati mengingat segala emosi yang terpendam dalam halaman-halaman sejarah hidup di masa silam. Tahu sering disebut masa lalu. Kadang ia harus bersedih seperti Romeo yang ditinggal mati oleh Juliet, bersedih seperti King Lear yang terlupakan dan dikhianati, atau Petrus yang bersedih karena menyangkal bukan murid Yesus. Untuk melatih ingatan emosi tersebut, Boleslavsky memberikan nasihat kepada aktor untuk memandang dirinya dengan penuh kegembiraan. Kumpulkanlah semua yang kamu pernah alami, ini seperti mengumpulkan puing-puing kenangan. Kemudian ingat dan kenanglah. Dengan demikian,
Seorang aktor akan dapat menangis berurai air mata di panggung, kecewa, atau bahagia mengekspresikan emosi yang pernah ada. Itu sesuai naskah. Yang ketiga, laku dramatis atau dramatic action. Laku dramatis ialah perbuatan yang bersifat ekspresif dan emosi. Aktor di sini harus mampu mewujudkan apa yang disampaikan pengarang lewat dialog-dialognya. Di sini, aktor dituntut produktif dan kreatif. Dalam laku dramatis dikenal hukum Tri Sesa. Yang pertama, batang besarnya atau idenya. Yang kedua, dahan-dahannya atau unsur-unsur ide, bagian ide, pokok pikiran. Dan yang ketiga, daun-daunnya merupakan kombinasi keduanya untuk menghadirkan kecemerlangan ide. Jadi ada 3 hukum Tri Sesa, batang-batangnya, dahan-dahannya, dan daun-daunnya. Selanjutnya yang keempat, pembangunan watak atau characterization. Bagaimana menelaah struktur psikis peran, bagaimana inteligensinya, pintar atau bodoh, bagaimana wataknya, angkuh, kasar, tegas, ragu, pendiam, pemalu, pengecut, bagaimana watak pedalam. Hal-hal tersebut yang harus diperhatikan seorang aktor sebelum memainkan peran, yang mana di sini untuk membangun sebuah watak atau characterization. Di sini seorang aktor juga harus dituntut untuk menelaah secara detail struktur psikis perannya. Misalnya saja seperti orang yang kasar sering punya sifat adil dan penyayang, orang yang diam tetapi pendendam dan punya sifat kejam. Di sini aktor juga harus memberikan identifikasi, menyelidiki setiap detail kehidupan peran yang akan dimainkan. Yang kelima, observasi pengamatan atau observation. Seorang aktor ialah observatori kehidupan. Ia harus mampu memperhatikan cara orang berkegiatan seperti pencakul, mengajar di kelas, memimpin rapat perusahaan, cara minum kopi, menghisap rokok, menikmati kicau burung, dan lain sebagainya. Jadi manfaat observasi ini adalah untuk memantapkan gestur, mimik, dan ekspresi seorang aktor sebelum memainkan perannya sesuai. Yang terakhir ada irama atau rhythm. Irama adalah perubahan-perubahan yang teratur dan yang dapat diukur dari segala macam unsur yang tergantung dari segala macam hasil seni, dengan syarat bahwa semua perubahan secara berturut-turut dapat merangsang perhatian penonton dan menuju ke tujuan akhir si seniman ini, seorang aktor tersebut. Dengan kata lain, irama ini ibaratnya sebuah musik yang mana kadang nadanya itu tinggi dan kadang juga nadanya itu rendah, kurang lebih seperti itu. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.